Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dewa Rahmadani dengan NIM 0805 1282 328068 dari kelas L2 sebagai praktikan dari praktikum dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Di mana di sini saya akan membuat video tentang klasifikasi terbimbing yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu klasifikasi terbimbing dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area untuk tiap kategori penutupan lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasi. Kemudian klasifikasi terbimbing ini akan saya olah datanya melalui aplikasi ArcGIS. Pada akhir video, saya akan menjelaskan kesimpulan serta saran, di mana kesimpulan tersebut mencakup tentang apa saja sih perbedaan dari klasifikasi terbimbing dan juga klasifikasi tidak terbimbing. Baiklah, saya akan memulai pengolahan data saya melalui laptop. Pertama-tama, buka ArcGIS terlebih dahulu, kemudian add data. Kita tambahkan daerah yang telah kita tentukan, yaitu saya sendiri adalah Kota Batam dan 1 sampai dengan band 8. Add. Kemudian kita di sini search composite band. Kita pilih composite band data management. Dan untuk input raster kita akan input 7 band. Untuk sekarang kita akan drag terlebih dahulu ke 8-nya dan hapus band ke 8. Setelah itu untuk output raster kita buat di new geodatabase, kita buat cluster terbimbing, kemudian kita akses GDB ini, lalu kita namai composite band. Ada outputnya. Setelah composite band kita kembali ke search, kita cari project raster yang data management. Pada input raster kita masukkan composite band. Kemudian untuk outputnya kita jadikan, dan di sini output koordinat sistem kita sesuaikan dengan pad and row. Setelah saya cari-cari, ternyata di koordinat saya itu masuk ke 48S. Kemudian kita pilih project coordinate system, pilih UTM, setelah itu pilih WGS 1984, Southern Hemisphere, kemudian pilih yang 48S. Dan oke. Setelah itu klik OK lagi. Nah, di sini telah muncul output dari project raster. Setelah itu kita ubah band-band ini menjadi band natural color. 4, 3, dan 2. Dan kita add data. Lalu masukkan SHP dari data daerah kajian kita. Okay. Setelah itu kita lakukan proses clip. Pilih clip data management. Untuk input raster kita masukkan project raster. Untuk output extend itu kita masukkan SHP kota kajian. Kemudian di sini kita use input dan jangan lupa untuk output kita ganti menjadi clip. Kita klik OK. Tunggu hasil kliknya tersebut keluar. Dan ubah band dari klip ini menjadi 432. Lalu kita pergi search lagi pen
Kita pilih yang create pen sharpening. Input raster itu kita masukkan klip. Untuk output raster dokumen kita ganti jadi pen sharp. Kemudian untuk panchromatic image kita masukkan band ke-8. Dan klik OK. Nah, ini pen sharpening sudah muncul. Apabila kita zoom, ini akan terlihat ketajaman dari citra ini. Kita lihat di customize extension, kita centang kelima extension ini, yaitu 3D Analyze, Geostatical Analyze, Network Analyze, Spatial Analyze, dan Tracking Analyze. Dan kalau jika sudah tercentang kelima-limanya, terus setelah itu ini pada image classification layer, kita pilih yang di pen sharpening. Kemudian kita pilih training sample manager. Nah, kita buat klasifikasinya dengan cara sini kita pilih draw polygon. Saya akan pilih jalur kapal buat. Ini hanya pilih beberapa kelas sebagai contohnya saja, karena jalur kapal sendiri tidak hanya di sini, namun yang di tempat lainnya juga. Kita klik 2 kali. Kemudian untuk mengganti nama kelas, kita bisa pilih di class name. Ini kita akan ganti menjadi jalur kapal. Ini non-vegetasi. Kemudian, karena sudah 10 kelas, kita pilih ini, create a signature file, dan simpan di sini. Setelah simpan data ini telah selesai, kemudian pilih classification, kemudian interactive supervised classification. Nah, di sini telah ada output dari yang telah dilakukan sebelumnya. Kita bisa silang saja. Nah, di sini kan sudah ada nih jalur kapal, pemukiman, pelabuhan, perairan, sedimentasi yang telah kita buat. Setelah itu, kemudian setelah itu kita buat layoutnya dengan cara di sini kita pilih layout. Baiklah, pengolahan data dari kelas terbimbing kelas selesai. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dan saran ini saya satukan di dalam video ini tentang klasifikasi tak terbimbing dan juga klasifikasi terbimbing. Untuk kesimpulan, apa sih perbedaan antara pengolahan data klasifikasi tak terbimbing dan klasifikasi terbimbing? Di mana klasifikasi tak terbimbing dan terbimbing itu terdapat perbedaan pada pengolahan data penajaman citra. Di klasifikasi tidak terbimbing tidak adanya penajaman citra, sedangkan pada klasifikasi terbimbing adanya penajaman citra. Dan juga pada klasifikasi terbimbing, kita membuat poligon sendiri untuk menentukan klasifikasi apa yang akan kita buat sebanyak 8 kelas. Sedangkan pada klasifikasi tidak terbimbing, itu kelasnya sudah ditentukan pada sistem ArcGIS, dan kita tinggal mengidentifikasi bahwa citra tersebut masuk ke klasifikasi mana. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan hanya sampai di sana, namun saya juga terdapat saran untuk praktikum pembicaraan jauh ini, di mana untuk materi melalui video atau melalui YouTube diusahakan agar fokus pada materi dan tidak terlalu menjabarkan hal-hal lainnya yang dimana kami sudah tahu sebelum video tersebut dijelaskan. Dan saya harap asisten bisa mengenalkan kelas L1 dan L2 di mana kami membuat kesalahan sebelumnya. Dan mohon terima video yang telah kami buat dalam pengolahan data mandiri ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan data dan juga kesimpulan dan saran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.